Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau mengingatkan kami untuk membentuk pribadi kami. Tugas kami membentuk pribadi kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kebenaran dan roh yang Engkau tanam dalam hati kami. Kami mau belajar dari Bunda Maria, peringatan Bunda Maria juga bagi kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini dalam bacaan Injil Yesus sekali lagi mengecam orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kemenduaan, hidup dalam inkonsistensi antara hidup di luar dan hidup batin. Bantu kami ya Bapa, supaya kami mampu melihatnya dengan baik. Dan peringatan Yesus ini adalah peringatan yang keras, ya, yang bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi kepada kita juga untuk hidup dalam otentik, apa adanya. Tidak berusaha menyembunyikan apa yang mungkin tidak baik. Tidak menutup-nutupi apa yang tidak baik, tapi apa adanya. Polos, seandainya orang tahu pun kita tetap mengakui dan menerima keberadaan diri sendiri apa adanya dengan segala kelebihan kekurangan. Ya, tidak malu untuk menerima kenyataan diri sendiri apa adanya. Dan itu bukanlah sesuatu yang gampang. Di zaman ini kita membutuhkan sikap yang demikian, sikap apa adanya, sikap yang tidak bertopeng, sikap yang tidak mengagung-agungkan diri, sikap yang hidup dalam kebenaran, ya, hidup dalam kejujuran, hidup dalam roh, katakan Yesus, hidup dalam roh dan kebenaran. Dan di zaman ini menjadi sesuatu yang tidak mudah karena kita dihadapkan kepada apa yang justru bertentangan dengan kebenaran. Ya, kita mendengar kata-kata hoax, tipu muslihat, kita kebohongan, kita masuk dalam ilusi-ilusi yang ditawarkan oleh si iblis, ya, hidup dalam ilusi, hidup dalam bayang-bayang, hidup dalam fantasi, hidup dalam sesuatu yang tidak real seringkali. Dan orang terbawa kepada situasi yang demikian dengan dunia maya, dunia yang ilusif, ya, yang berdekatan dengan Lucifer, ya, raja atau ibu dari segala kebohongan, ya, ibu dari segala penipuan yang tidak benar. Dan ini kita lihat di dalam sisi positif dan sisi negatif dari medsos, ya. Beberapa hari yang lalu juga orang ingin menunjukkan siapa dirinya dengan memberikan pertolongan, menyumbang A, menyumbang B supaya dilihat orang dan seterusnya, supaya dia kelihatan baik dengan bersikap seperti seolah-olah dia baik, tetapi sebetulnya ada motif-motif yang tersembunyi untuk mengagungkan dirinya sendiri, ya. Itu saudaraku terkasih, suatu tantangan untuk hidup otentik, ya. Dan Yesus mengecam itu. Mari kita belajar menerima keberadaan kita apa adanya, ya, dengan tulus, dengan jujur, dan itu membuat orang damai dan sukacita, karena dia tidak perlu dan tidak perlu lagi melakukan pencitraan. Dan apa yang menarik dari presiden kita ini adalah itulah apa adanya. Dia makan di pinggir jalan, makan jagung, makan apa adanya, bergaul dengan siapa saja. Tidak ada maksud untuk mencitrakan siapa dirinya, seolah-olah dia hebat, seolah-olah dia luar biasa. Tidak. Dan itulah yang sebetulnya pribadi yang seperti ini yang menarik dan memikat, memiliki karisma kepada orang lain apa adanya. Dan untuk itu sekali lagi dibutuhkan suatu penerimaan diri sendiri apa adanya dalam kedalaman kita, ya. Dan nilai-nilai yang dibangun adalah nilai-nilai yang universal, yang demi kebaikan orang lain. Di mana nilai-nilai itu nilai yang Tuhan berikan kepada kita adalah suara hati kita. Jadi melakukan yang baik untuk siapa saja, bahkan lebih baik daripada itu, lebih bermutu, lebih berkembang untuk kebanyakan orang. Itulah sebetulnya yang diminta oleh Yesus. Jadi orang tidak punya pamrih dari apa yang ia lakukan. Nah, maka kita membutuhkan sesuatu yang sikap batin yang tulus dan jujur apa adanya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama.
Karena kita sekali lagi hati-hati juga dengan dorongan-dorongan roh jahat yang ingin memberikan kepada kita suatu gambaran, suatu lukisan yang sifatnya ilusif, ya, yang sifatnya fantasi, yang sifatnya tidak real, yang sifatnya dunia maya, yang sifatnya mengagung-agungkan diri kita sendiri apa adanya, ya. Dan ini ya saya kira perjuangan kita yang seringkali memikat banyak orang dan membuat orang banyak tertarik ke sana. Ya, misalnya saja orang sekarang masuk terjerembab dengan pinjaman online, ya, dengan bunga yang begitu tinggi sekali, dan akhirnya terjerat dan bahkan memperdayakan banyak orang. Ada banyak keterperdayaan, ada banyak penipuan, ada banyak kebohongan, dan itu bersumber di dalam di dalam kuasa kegelapan, ya, kuasa iblis. Maka kita selalu belajar, terus-terus dikatakan Yesus tinggal hidup dalam kebenaran, hidup dalam roh dan kebenaran. Maka kita wajib juga untuk terus-menerus belajar diskresi, ya, belajar untuk membeda-bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan itu kita mohonkan Roh Kudus dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini persis 13 Oktober 2021, di mana tahun 13 hari yang sama, tanggal 13 Oktober 1917, Bunda Maria dengan penampakannya yang ke-6 yang terakhir kepada Maria, Jacinta, dan Francisco, di mana Bunda Maria tampil seperti matahari yang matahari yang berdansa, menari-nari di langit, ya. Tanah yang tadinya hujan basah berlumpur menjadi kering dengan kedatangan Bunda Maria, dan Bunda Maria memakai jubah mantel Karmel bersama Santo Yosef yang menggendong Yesus, dan Yesus memberkati dunia, ya. Kurang lebih disaksikan 25.000 orang. Pesan Bunda Maria selalu sama, berdoa rosario, bertobat, kemudian mengagumi Bunda Maria yang murni tanpa noda, ya. Kemurnian hati kita. Jadi tadi saya katakan pada awal mula tentang hoax, tentang kebohongan, itu hati kita nggak murni. Hanya hati yang murni yang hidup sederhana, hati yang murni yang hidup apa adanya, yang tidak takut untuk dinilai, dikecam oleh orang lain. Dan itulah tidak perlu ada pencitraan. Dan Bunda Maria mengajak kita untuk hidup dalam kemurnian, seperti beliau juga adalah hidup dalam kemurnian. Dan sekali lagi Santo Yosef bersama Bunda bersama menggendong Yesus dan memberkati dunia. Sekali lagi mari saudaraku terkasih, kita diingatkan kembali untuk berdoa, bertobat supaya tidak ada peperangan. Dan kita tahu kemudian karena pesan Bunda Maria tidak diindahkan, pada tahun 1918 terjadi Perang Dunia Pertama dan komunisme merajalela seluruh Eropa Timur, khususnya dengan Rusia, dengan negara-negara Eropa Timur dikuasai oleh aliran yang tidak mengakui dan tidak percaya pada Tuhan. Maka saudaraku terkasih, semoga hari ini kita diingatkan untuk kembali hidup dalam kemurnian seperti yang diminta Bunda Maria. Dan kita tetap mendoakan negara-negara yang masih dikuasai oleh komunisme, oleh kebohongan, oleh kampanye-kampanye yang begitu masif di dunia ini untuk apalagi menunjukkan superioritas mereka, terutama di negara Cina, ya. Cina yang sungguh-sungguh seolah-olah nampaknya semua begitu indah dan baik, ya. Ingin menguasai dunia dengan teknologinya canggih mereka dan segala macam, sehingga orang terpengaruh, terpikat dan terikat dengan kemajuan. Tetapi manusia direndahkan dan dihancurkan. Kehidupan agama, kebebasan beragama dan kebebasan untuk mengabdi kepada Tuhan dihancur lulu lantakan. Saudara, mari kita mohon rahmat supaya kita sendiri seperti undangan Bunda Maria untuk hidup dalam kemurnian, kejujuran dan ketulusan dan apa adanya. Otentisitas, integritas kita adalah nilai-nilai ilahi yang Tuhan tanam dalam hati kita, yaitu kebaikan dan kebaikan dan kebaikan bagi banyak orang. Dan kita juga berdoa untuk Cina, negara-negara komunis juga, Vietnam, Korea Utara, Cina, dan Rusia, di mana harga diri manusia dan kebebasan untuk mengabdi Tuhan
semakin dikuatkan dan diteguhkan. Lewat doa-doa Anda, setiap hari dengan berdoa rosario, setiap hari dengan berdoa apa saja demi harkat dan martabat manusia, demi nilai-nilai ilahi yang ditanamkan oleh Allah dalam hati kita. Ya, jadi saudaraku terkasih, kita jangan mudah, sekali lagi jangan mudah terpengaruh dan terikat oleh sesuatu yang nampaknya indah, yang nampaknya memikat kita. Lebih dalam daripada itu, yang hanya boleh mengikat kita Yesus. Dan untuk masuk dalam semangat itu, kita harus berkorban, menderita salib dan memanggul salib kita masing-masing. Dan kita berdoa sekali lagi untuk Cina. Saya masih setiap hari berdoa untuk Cina supaya Tuhan sendiri memberikan menyelamatkan banyak manusia yang dibelenggu oleh ideologi yang tidak mengakui Allah, komunisme. Ya, meski kita tidak perlu takut, tetapi Tuhan yang bekerja. Ya, Tuhan bekerja lewat Bunda Maria menghancurkan tembok Berlin, dan terjadilah ya negara-negara perpecahan, negara-negara Rusia, sehingga menjadi negara merdeka ya di hadapan Tuhan dan sesama. Semoga Anda dan kita semua diikut sertakan dalam korban kita bagi kebebasan beragama dan kebebasan mengabdi Tuhan. Allah Bapa di surga, berkatilah anakmu yang mendengarkan firman dan sabdamu ini, hingga mereka sungguh-sungguh dapat mengalami hidup yang murni seperti Bunda Maria, dan mendoakan negara-negara yang dibelenggu oleh komunisme. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.